Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik jamaah Masjid Umar Utsman bin Affan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita. Kalau Bapak dan Ibu mau berdoa, ini salah satu waktu yang mustajab. Sedang berada di tempat yang dicintai oleh Allah, setelah panjenengan melakukan amal soleh dan sedang beramal soleh, harinya hari Jumat, bulannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu setiap detiknya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Tafsirnya salah satunya adalah bahwa waktu Ramadan itu adalah waktu yang setiap saatnya mustajab untuk berdoa. Nanti ada waktu-waktu yang lebih mustajab lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga bersyukur Allah masih memberikan kepada kita umur, dan mudah-mudahan sampainya kita kepada bulan Ramadan bukan sekedar menjalani takdir Allah saja. Maksudnya gimana Ustaz? Salafus saleh mencontohkan kepada kita semua, selepas bulan Ramadan mereka berdoa supaya amal-amal mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan berikutnya mereka kemudian berdoa lagi, tapi kalimatnya diganti. Berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi kita memasuki Ramadan itu memang harapan kita yang kemudian kita diberi rezeki oleh Allah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Kesannya akan sangat berbeda ketika seseorang berharap bertemu dengan bulan Ramadan kembali dengan seseorang yang hanya sekedar menjalani takdir. Dari sisi persiapan pasti akan lebih siap. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Nabi Yusuf dan Ramadan. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan Ramadan. Ada hubungannya enggak kira-kira Nabi Yusuf dan Ramadan? Bukan cocok logi ini Bapak Ibu, karena kita ada panduannya. Bagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang Allah abadikan kisahnya di dalam surat Yusuf, surat nomor berapa? Surat nomor berapa Bapak Ibu? Kalau jenengan belum hafal Quran, niat hafal Quran enggak? Punya niat hafal Quran enggak? Nah ini repotnya kita, gitu loh. Niat aja enggak punya, gitu. Bagaimana mau hafal? Iya, ayo Bapak Ibu, niatkan untuk menghafal Quran. Sebelum menghafal Quran, paling tidak hafal nama surat dan urutannya. Nomor berapa surat Yusuf? 12. Pagi hari ini kita banyak cerita angka 12. Ya. Dan lagi-lagi bukan cocok lagi Bapak Ibu. Ini ilmiah. Surat Yusuf, surat nomor 12. Bapak Ibu tahu keistimewaan surat Yusuf? Yang populer di masyarakat kita, surat Yusuf dibaca oleh ibu hamil, cocok.
Jadi membacanya surat Yusuf, kemudian surat Maryam. Harapannya apa? Kalau nanti laki-laki seperti Yusuf alaihissalatu wassalam. Kalau perempuan seperti Bunda Maryam. Nah kalau ibunya baca surat Al-Jin, loh, bapak dan ibu mau membuli surat Al-Jin, kafir loh, nggih. Karena surat Al-Jin itu juga bagian dari Quran. Yang kalau misalnya ibu yang lagi hamil ini hafidhah, berarti kan dia membaca surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Di situ ada surat Al-Jinnya enggak? Padahal dia lagi hamil loh, Pak. Ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu keistimewaan surat Yusuf yang kita jarang tahu adalah, Bapak Ibu pernah sedih enggak? Sedihnya kadang-kadang apa sering? Nah, itu dia. Hah? Jujur banget. Ya Allah. Salah satu obat sedih adalah dengan membaca surat Yusuf. Salah satu obat sedih. Enggak ada hadisnya, enggak ada Qur'annya, Bapak Ibu. Ini pesan dari salafus saleh. Okay. Jadi dengan membaca surat Yusuf, orang akan terobati kesedihannya. Kenapa? Coba Bapak Ibu, pernah nggak di antara kita mengalami cobaan sebesar atau seberat yang dialami oleh Nabi Yusuf? Bapak Ibu punya saudara banyak? Bayangin, dicemplungin sumur sama saudara-saudara sendiri. Nggih? Dijual sebagai budak, coba. Kemudian dipenjara tanpa salah. Masya Allah. Nanti ketika dipenjara yang tanpa salah itu, kemudian Nabi Yusuf pesan sama temennya yang dikira beliau bebas, tukang memberi minum raja, kan beliau pesan, kamu nanti cerita ya sama raja bahwa di penjara ada orang yang dipenjara tapi belum jelas duduk perkaranya, dia tidak bersalah gitu. Kemudian masa hukumannya diakhiri apa ditambah? Ditambah itu, Bapak Ibu. Ditambah. Bahkan ditambahnya bid'a sinin. Bid'un itu dalam bahasa Arab angka 3 sampai 7. Kalau kita bikin maksimal, berarti masa di penjaranya Nabi Yusuf setelah temannya ini dibebaskan berapa kalau dibikin maksimal? 7 tahun. Jenengan di penjara 3 hari tanpa salah, gimana rasanya? Enggak usah bid'usinin, enggak salah loh Bapak Ibu. Okay. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, juga Rasul kita, Rasulullah SAW banyak sekali mengambil teladan dari sikap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan di hadis, nanti Nabi Yusuf kan setelah temannya ini keluar dari penjara, kan dia lupa untuk menceritakan perihal Yusuf. Ingatnya kapan Bapak Ibu? Ingat kalau dia punya teman Yusuf di penjara kapan? Enggak, ingatnya kapan? Ingatnya itu ketika raja mimpi. Raja mimpi, mimpinya apa? 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, 7 tangkai gandum yang subur, 7 tangkai gandum yang kering. Semua ahli tafsir mimpi di negeri itu enggak ada yang bisa mentakwil. Bahkan mereka mengatakan, ini mimpi yang kacau gitu, enggak ada artinya gitu. Masa ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus? Lazimnya yang makan yang gemuk apa yang kurus? Nah ini yang dimakan yang gemuk ya. Setelah semuanya tidak bisa mentakwil Bapak Ibu, lah temannya ini baru ingat, kalau urusan takwil mimpi itu urusan teman saya Yusuf. Baru ingat itu Pak. Setelah itu kan dia minta, utus saya untuk menemui Yusuf, bertanya tentang takwil mimpi itu. Kalau jenengan jadi Nabi Yusuf,
Apa yang jenengan katakan kepada teman Anda yang lupa itu? Bapak-bapak. Hah? Kira-kira tantemin di situ, tampungin di situ. Lihat. Inilah keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu ketika ditanya, itu enggak mengungkit masa lalu sama sekali tidak. Beliau tidak bertanya, kenapa sih kamu lupa? Tega banget, masa penjaraku ditambah lebih usinin gitu. Enggak. Beliau langsung memberikan keterangan atas takwil mimpi itu plus solusinya. Luar biasa enggak? Tidak hanya takwilnya Bapak Ibu, tapi teknisnya sekalian, bagaimana menghadapi nanti yang akan terjadi sebagaimana yang dimimpikan oleh raja. Kalian harus bercocok tanam 7 tahun dan kerja keras. Itu teknis nggak Bapak Ibu? Udah teknis banget. Setelah itu kamu makan sedikit dari apa yang kalian panen, sisanya tinggalkan di tangkainya. Kalau zaman saya kecil, ini bapak-bapak yang usianya di bawah saya kan orang ngalami padi raja lele gitu. Kalau Ustaz Sakroni yang sepuh-sepuh ngalami Ustaz gitu. Padi raja lele itu mananya pakai ani-ani Bapak Ibu. Iya, pakai ani-ani. Jadi dia tidak bisa langsung luruh dari tangkainya. Kira-kira begitulah. Diambil sedikit, sisakan di tangkainya. Karena apa? Kalian akan menghadapi 7 tahun yang rekasa gitu Bapak. Jadi langsung dikasih teknisnya. Pulanglah si teman ini mengabarkan kepada raja tentang takwil mimpi itu. Oke? Kalau jenengan jadi rajanya, apa kesan Anda terhadap Yusuf? Kesannya gimana? Di saat waktu itu semua ahli takwil mimpi tidak mampu mentakwil mimpi raja. Kalau jenengan jadi rajanya, kesan apa yang Anda dapat pertama kali dari Yusuf? Ini orang luar biasa, gitu Bapak. Luar biasa. Di saat semuanya mentok, beliau kasih takwil sekaligus solusinya. Setelah itu, raja kan kirim utusan. Supaya apa? Membawa Yusuf ke hadapan raja. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Berarti jarang-jarang baca surat Yusuf. Makanya sedih terus. Ayo Bapak Ibu, kita sering-sering baca surat Yusuf supaya kita sedih boleh, tapi segera terobati. Coba Bapak Ibu, nih lagi-lagi, bayangkan Bapak Ibu jadi Yusufnya. Ketika datang utusan raja, menyuruh beliau menghadap kepada raja, langsung tingkes-tingkes dari penjara atau bertahan? Langsung siap 86 apa gimana? Lihat, Nabi Yusuf enggak Bapak Ibu. Beliau berkata kepada sang utusan, tolong kamu kembali kepada raja, tanyakan tentang wanita-wanita yang melukai tangannya. Tanyakan perihal wanita-wanita yang melukai tangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul kita, Rasulullah SAW, di dalam hadis beliau, beliau bersabda, seandainya saya jadi Yusuf, saya akan datang memenuhi panggilan raja. Sebabnya apa? Sudah di penjara lama, Bapak Ibu. Oke? Bonusnya dari temannya bebas saja berapa tahun kalau dibikin maksimal tadi? 7 tahun. Udah lama banget. Ya sekelas Ustadz biasanya lagi matur gitu ya. Hanya kalau jadi Yusuf ya kelas-kelas begitu nggih. Oke, udah lama di penjara. Tapi enggak, Nabi Yusuf tanyakan dulu tentang wanita-wanita yang melukai tangannya. Banyak sekali pelajaran Bapak Ibu rahimahullah dari kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Terus apa hubungannya dengan Ramadan? Nggih. Apa hubungannya dengan Ramadan? Salah satu ulama kita, Imam Ibnul Jauzi, di dalam kitab beliau Bustanul Wa'idin wa Riyadus Sami'in, mengungkapkan beberapa perbandingan antara Nabi Yusuf dengan Ramadan. Ini ada 3 alinea.
ada 3 alinea. Saya kan Ramadan jadwalnya 3 kali nih masuk ini. Kayaknya pas. Satu pertemuan, 1 alinea saja. Nanti yang kedua dan ketiga mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji lebih jauh. Bapak Ibu rahimahumullah, tadi saya matur pagi ini kita banyak bicara angka 12. Surat Yusuf surat yang ke-12. Jumlah bulan dalam setahun? Masya Allah. Jumlah putra Nabi Yakub, bukan cocok logi ya. Awas. Walaupun nanti ada pelajaran tentang angka-angka di dalam Al-Quran. Coba, angka berapa saja yang disebut oleh Al-Quran? Ada lagi angka 12 Pak yang disebut Quran. Pada kasus apa? Ayo. Nabi Musa itu kaumnya ada berapa kabilah? Iya, 12 juga kan? Cari nanti angka 12 di dalam Al-Quran. Ya. Angka berapa lagi yang dari Quran? Ini bapak-bapak hati-hati kalau yang usianya sudah 40, karena angka 40 disebut di dalam Quran. Kalau seseorang usianya sudah 40, dia belum jelas identitasnya, harus hati-hati. Identitas yang mana Ustaz? Belum jelas dia harus soleh apa orang, hati-hati itu. Usia 40 tahun, kalau sudah seperti beliau-beliau. Dengan itu kan wajah-wajahnya Masya Allah, ini wajah-wajah para calon penghuni surga yang masuk dari pintu Ar-Rayyan. Nah, kayak gitu, naik amin harus satu perintah. Amin betul satu perintah. Wajah-wajah yang mau masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, walaupun orang pati meyakinkan. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, nanti bisa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Cuma kalau masuk surga dari pintu Ar-Rayyan ya harus jadi ahli puasa, bukan sekedar melaksanakan puasa, tapi harus menjadi ahli puasa. Nanti baru bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana jumlah bulan dalam 1 tahun ada 12. Anak-anak Nabi Yakub juga ada 12. Kita mengenal berapa perhitungan kalender, Bapak Ibu? Yang pertama Hijriah, oke. Yang kedua Masehi. Yang ketiga Jawa. Yang keempat Cina. Gak apa-apa. Iya. Kita kan tidak sarang santai aja. Nah sekarang Bapak Ibu rahimahumullah, kalau panjenengan itu menghafal nama bulan-bulan Masehi, urusannya apa? Dan kita hafal di luar kepala, nggak pakai mikir gitu, Coba bulan ke-8 namanya, nggak pakai mikir kan? Ini termasuk cara untuk menguji panjenengan hujan gitu. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban. Yang punya hajat Bapak Ibu silakan berdoa, Ini waktu luar biasa. Ya. Tapi doanya jangan keras-keras. Di dalam hati saja. Bulan ke-8 Agustus, nggak pakai mikir, Bulan ke-7, bulan ketiga. Bapak Ibu kalau jenengan pengen uji ngetes hafalan jenengan mungkin atau tidak, caranya sama. Kalau bisa sambung ayat kurang dari 2 detik kayaknya mungkin gitu loh ya. Qad aflaha man zakkaha. Coba. Qad aflaha man tazakka. Nggak ketuker ya? Aku kan bisa jawab karena bareng-bareng apa gimana nih? Iya. Ada Imam Jumat Pak, teman saya sendiri cerita beliau baca surat Al-A'la
buntutnya surat Asyam. Iya. Itu beloknya di ayat tadi itu. Harusnya qad aflaha man tazakka, jadi qad aflaha man zakah itu sudah Pak. Memorinya di situ. Ya. Karena begini, Quran itu nama-nama suratnya seperti alamat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti alamat. Jadi kalau orang mungkin dia sudah masuk surat Asyam, dia akan di situ. Di situ terus sampai masanya keluar. Tapi kalau yang orang dia mungkin bisa masuk lewat Asyam, keluar lewat Al-A'la. Nggih. Masuk lewat At-Tin, keluar lewat atau satu lagi naik illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Enggak pakai fa. Surat apa? Ayo kan. Enggak. Jadi kita hafal nama bulan Masehi itu di luar kepala. Ditanya nggak pakai mikir. Coba ditanya bulan Hijriah. Terus mulai panik kan? Wajah-wajah kelihatan. Ayo bulan 12 Hijriah. Langsung tidak mungkin berarti Pak. Bulan ke-7. Padahal Bapak Ibu, kita menghafal bulan Hijriah itu urusannya apa? Yo, kita menghafal bulan Masehi urusannya apa? Tanggal 1 apa? Gajian. Dunia apa akhirat? Dunia. Kita menghafal bulan Hijriah urusannya apa? Ibadah. Dunia apa akhirat? Akhirat. Kenapa Bapak Ibu belum hafal? Ayo, nggih. Enggak apa-apa. Kan saya ngaturnya belum nggih, bukan tidak nggih. Coba kita hafalin bareng-bareng. Saya bagian Arabnya, Bapak Ibu bagian Jawanya. Setuju? Aduh, jangan. Lagi harus ngantuk rasida. Setuju? Saya bagian Arabnya, Bapak Ibu bagian Jawanya. Oke? Muharram. Wah, kompak. Sudah mikir masalah ini. Asik kan? Yeah. Sofar. Jadi kalau kita dengan bahasa Arab sofar, kalau pakai bahasa Jawa safar. Gitu nggak apa-apa nah, gitu. Iya. Rabiul Awal. Mulut? Ya, alhamdulillah. Rabiul Akhir. Jumadil Ula. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ada yang ruwah, ada yang sadran. Ini kalau yang ruwah biasanya Pandura, nggih? Ya tempat saya. Pandura itu kalau mengatakan bulan sadran, ruwah. Ramadan, puasa. Syawal, ini nggak kompak. Syawal, kemudian Dzulqa'dah apa? April, Dzulhijjah, Haji. Okay. Masih ingat Bapak Ibu kenapa bulan Dzulqa'dah dinamakan bulan Apit oleh orang Jawa? Kejepit apa? Iya, kejepit oleh dua hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Yakub punya putra 12. Yang 2 satu ibu, yang 10 dari ibu yang lain, nggih. Jadi Nabi Yakub itu istrinya berapa? Oh, pada yang jawab 3. Istrinya 2 dan istrinya kakak beradik. Boleh nggak panjenengan menikahi kakak beradik? Boleh nggak? Ya, sing pincer adine, sing tuwekna kakaknya. Akhirnya
Hus. Ya, makanya syariat kita, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan seorang laki-laki untuk wa an tajma'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua orang perempuan, dan itu nanti tafsirnya Bapak Ibu tidak hanya kakak beradik. Ya, bainal ukhtain itu tidak hanya kakak beradik. Tafsirnya nanti berkembang antara ibu dengan anaknya, antara ponakan dengan, iya, jadi kalau jenengan sudah dapat bibinya, jangan ngincer ponakannya, cari yang lain gitu. Iya, kan gitu. Baru tahu ya. Ayo kita belajar terus. Alhamdulillah. Istri beliau dua, kakak beradik. Yang tua, istri yang tua itu punya anak 10. Okay. Yang muda ini kan kakaknya, yang adiknya yang dua itu, yang Yusuf kecil sama Bunyamin. Yang paling disayangi siapa, Bapak Ibu? Yusuf. Kenapa beliau paling disayang? Kenapa? Ini tahatus binillah ya Bapak Ibu, hasil dari belajar. Mungkin kalau kita belum belajar, kita akan memberikan statement yang kurang baik kepada Nabi Yakub. Kalau ada anak 12 atau anak 5 lagi, ada satu yang paling dikasihi. Jenengan komentarnya apa terhadap sang ayah? Oke? Layak enggak pilih kasih itu kita sematkan kepada Nabi Yakub? Kenapa? Iya, karena beliau itu Nabi, dan Nabi maksum, terjaga dari kesalahan. Maka kita kemudian belajar kenapa Nabi Yakub sangat mengasihi, sangat mencintai Yusuf kecil waktu itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau anak wajahnya ganteng, nantinya mau ganteng, sudah ketahuan dari kecil nggak Bapak Ibu? Hah? Jenengan kan sudah kebanjur ganteng ya? Alhamdulillah. Ya, Ustaz Sakroni, Pak Supri, Anang itu kan udah kebanjur ganteng ya. Kalau anak kecil itu sudah bisa dilihat belum potensi kegantengannya? Tapi bukan itu. Walaupun salah satu syarat menjadi Nabi dan Rasul adalah, iya Bapak Ibu, Nabi dan Rasul itu pasti ganteng. Makanya Luqman yang beliau berjuluk Al-Hakim ditawari, kamu mau jadi nabi atau mau jadi orang bijak? Beliau kemudian mengambil pilihan apa? Kenapa? Fisiknya tidak mendukung, okay? Iya, karena Nabi dan Rasul itu salah satu syaratnya adalah dia harus ganteng, fisiknya pasti bagus, dan istrinya cantik. Keluarga-keluarga kalau dalam pandangan orang itu sempurna gitu kan. Saya nggak matur gitu loh Pak. Jangan mancing-mancing. Bapak Ibu rahimahumullah. Kalau ibu-ibu ada? Ibu-ibu, kalau suami jenengan presiden, ingin nggak anaknya jadi presiden? Mas, saya cuma nanya loh ya. Kalau misalnya suaminya gubernur, pengen nggak jadi gubernur anaknya? Nah, itu kan urusan dunia, presiden, gubernur itu kan urusan dunia. Kalau suami jenengan nabi, ibu-ibu, pengen nggak anaknya jadi nabi? Kenapa? Tadi itu nabi itu punya jaminan surga. Suaminya dijamin masuk surga, nanti anaknya jadi nabi, dia juga dijamin masuk surga. Lah keinginan itulah yang ada pada diri Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Beliau ingin di antara sekian anaknya yang jumlahnya 12 itu
ada yang meneruskan tugas beliau. Dan Bapak Ibu rahimahullah, kita mengambil pelajaran dari nabi yang lain, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Coba, beliau berdoa dikisahkan di dalam surat Ali Imran. Berdoa apa? Minta anak, padahal usia beliau sudah sepuh. Istrinya mandul. Dikasih apa tidak oleh Allah? Dikasih siapa? Namanya Yahya. Kenapa Nabi Zakaria permohonannya dikabulkan? Salah satu sebabnya adalah tujuan beliau punya anak. Tujuannya apa? Meneruskan tugas kenabian. Itu doanya keren gitu loh Bapak Ibu. Oke? Nah, kemudian Nabi Yakub sebagai seorang ayah itu kan meleng-meleng. Ngertos bukan meleng-meleng? Melakukan investigasi gitulah kira-kira di antara 12 anak ini siapa yang kira-kira berpotensi meneruskan tugas saya gitu, nggih. Di antara yang 10 ini kayaknya enggak ada. Nggih. Kayaknya di antara yang 2 ini. Di dalam kitab Bustanul Wa'idin wa Riyadus Sami'in. Jadi Ramadan ini Bapak Ibu itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa coba? Kenapa Bapak Ibu? Sampai-sampai Rasulullah kalau mau masuk bulan Ramadan, panjenengan membaca dalam sirah, persiapan apa mboten? Persiapan apa? Nggih, kalau Ibunda Aisyah kan pertanyaannya, au kama qala nggih, ya Rasulullah panjenengan itu sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni kesalahannya. Kenapa jenengan masih sholat malam sampai kakinya bengkak kan gitu nggih? Jawabannya, afala akunu abdan syakur. Itu sudah makruf di antara kita. Tapi kalau persoalan Ramadan Bapak Ibu, ini yang kita bandingkan dengan diri-diri kita. Rasul itu sudah dijamin masuk surga. Ibadah beliau juga atas nama syukur. Kan gitu nggih? Kalau kita, ibadah kita sudah atas nama syukur atau masih kewajiban? Murane abot. Nggih, salat subuh ya ora pati banter, kulit tangi gitu ya. Atau mudah-mudahan sudah banter gitu nggih. Suruh infak ya kadang-kadang ya di dompet ada yang merah, yang biru, yang hijau, yang ungu, yang abu-abu. Yang buat ngisi kotak infak yang mana? Ya. Terus mengharapnya surga Janatun Naim gitu ya. Kan gitu gitu. Bapak Ibu rahimahullah. Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sempurna akhlaknya, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, jaminan surga. Ketika masuk Ramadan, persiapan apa mboten? Persiapan Bapak Ibu. Nah ini ada orang patia dijamin masuk surga, akhlaknya juga orang patia, mlebu Ramadan, mudah-mudahan orangnya nggak hadir ya. Ini evaluasi buat kita semua Bapak Ibu. Evaluasi. Karena Ramadan itu bulan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ada seorang istri, suaminya merantau di luar negeri sana. Dikabari mau pulang. Nggih? Dikabari mau pulang. Kira-kira apa yang dilakukan oleh sang istri? Persiapan lahir batin gitu nggih. Lah ini suami mau pulang biasa aja. Enggak dandan gitu kan. Rumah juga kotor dibiarin. Kira-kira gimana ini? Kan gitu, Pak. Lah bali syukur ora bali ora apa-apa gitu kan. Sebagian orang kan begitu terhadap Ramadan. Ketemu Ramadan ya syukur, orang ketemu wis takdire gitu. Iya. Ilustrasinya kan sudah pernah saya sampaikan gitu Bapak Ibu. Ketika orang pertama kali melihat Baitullah, Ka'bah, heran enggak dia? Yang tidak pernah ke tanah suci sudah sampai di depan Ka'bah. Apa yang terjadi?
Ya nangis jadi-jadinya terharu gitu kan. Iya, pengennya di situ sehari semalam, bila perlu jangan dikasih pipis sama itu ya, biar bisa. Kan gitu. Nanti kalau sudah sehari semalam, pulang ke hotel, besoknya masih kayak gitu lagi nggak? Sudah turun, sudah turun. Saya kemarin dapat kosakata baru Bapak Ibu. Ada teman ustadz gitu ya. Di satu tempat beliau secara tidak sengaja gitu ya, menggantikan tugas gitu. Jenengan kemarin ke tempat ini nggih? Iya Ustaz. Ya sudah, jenengan besok ke sana lagi saja. Terus beliau ngendika begini. Jangan Ustaz, beda cc. Beda cc. Wah, gulakan saya ini. Ustaz tenang, ternyata Ustaz itu cc-nya beda-beda loh. Jadi ada cc yang ya mudah-mudahan sama Masjid Utsman bin Affan cc-nya gede-gede semua nggih. Iya, jadi Ramadan itu loh coba panjenengan naik motor yang cc-nya kecil dengan yang cc-nya besar, nggih, setar sama, jarak tempuh sama, sampainya mana dulu? Kesel mana? Ya Allah, Pak. Yang kecil itu mau nyalip gitu. Kalau yang gede kan mes gitu, nggih. Iya. Makanya kalau orang sudah biasa menikmati cc besar, kemudian dikasih cc kecil, nyaman nggak dia? Enggak, pengennya yang cc besar. Itulah ilustrasi tentang kenikmatan dunia. Kalau sudah biasa menikmati yang nyaman, dia mau turun cc enggak? Enggak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan nggih, Ramadan ini selalu menerbitkan kekaguman kepada kita. Kita senantiasa kagum terhadap Ramadan. Saya kadang-kadang mikir juga kok Pak, seberapa kagum kita sih kepada Allah Subhanahu wa taala coba. Jenengan seberapa kagum kepada Allah Pak? Tiba-tiba di depan masjid ada ular sebesar tiang itu Pak, yang kuning. Jenengan gumun apa betul? Kira-kira jenengan lihat apa kabur? Kenapa? Apa kekaguman kita Bapak Ibu terhadap kalimat Allahu Akbar? Kekagumannya seperti apa? Iya kan? Wah, ternyata masih banyak yang harus dievaluasi dalam diri kita, nggih. Coba, orang beriman itu tandanya apa? Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, yang bergetar apanya Bapak Ibu? Yang bergetar bukan hatinya ya. Cuma telinganya bergetar sedikit, setelah itu iya, jadi kita kelihatannya sudah orang pati gumun karo Gusti Allah gitu loh. Kan ini masalah, nggih? Iya. Begitu juga ketika kita ketemu dengan Ramadan, orang pati gumun. Padahal Bapak Ibu rahimahumullah, Ramadan itu luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai saking istimewanya dia hanya diberikan kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Syariat puasanya, Bapak Ibu, syariat puasanya sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Bapak Ibu kan sudah hafal di luar kepala nih. Karena hampir setiap ustadz membacakan ini ketika selama di bulan Ramadan. Itu kan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu diwajibkan buat orang-orang yang beriman, juga diwajibkan kepada umat sebelum kita, kan gitu. Itu puasanya, tapi tidak Ramadannya. Benten boten? Puasa tok dengan puasa Ramadan. Beda apa tidak? Beda banget. Beda banget. Nah, ini hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang mestinya membuat kita senantiasa takjub gitu, Pak. Ketika Allah sangat menyayangi Ramadan, ayo Bapak Ibu, kita jangan sampai menyia-nyiakan Ramadan. Itulah makna dari firman Allah di dalam ayat 184-nya. Ayyaman ma'dudat. Artinya apa? Ayyaman, hari-harinya, ma'dudat, bisa
dihitung. Sesuatu kalau bisa dihitung banyak apa sedikit, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sedikit. Sedikit, Pak. Bu, wallahi sedikit. Hari-hari Ramadan itu sedikit. Berasa kemarin kita baru tarawih yang pertama, kuliah subuh yang pertama, hari ini sudah hari yang berapa? Nanti untuk orang-orang yang sibuk, Ramadan itu akan sangat cepat. Dan kita tidak ingin terlewat satu kesempatan pun di Ramadan kecuali kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kekaguman kita terhadap Ramadan. Ini siap gaspol ya Bapak Ibu. Gas terus, bila perlu remnya dilepas. Sampai akhir Ramadan. Iya kan? Rasulullah bersabda, "Au kama qala, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Bulan apa Bapak Ibu? Ramadan? Mubarak. Bulan yang diberkahi. Apa makna berkah? Berkah dengan berkat sama apa tidak? Keberkahan. Apa makna berkah? Coba. Berkah itu makna aslinya kebaikan yang berkembang dengan kebaikan berikutnya. Jadi satu kebaikan, kemudian mendatangkan kebaikan lagi, mendatangkan kebaikan lagi. Makanya rumah tangga yang berkah itu salah satu maknanya apa? Bertambah, bertambah anggota keluarganya kan? Iya. Bukan berarti yang tidak bertambah tidak berkah ya Pak. Karena nanti ada arti berkah yang lain. Yang ini coba kita jadikan evaluasi bagi diri-diri kita. Karena makna berkah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap apapun yang menambah pada dirimu ketaatan. Jadi kalau bulan Ramadan itu berkah bagi kita, Bapak Ibu, mestinya bulan ini kita bertambah taat. Nggih, bertambah taat. Sudah dikasih kode Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selesai alinea yang pertama nggih. Masih ada 2 alinea lagi. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sebagaimana Allah mencintai Ramadan, kita juga menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat dan astaghfiru innahu ghafurur rahim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.